Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang enggak biasa. Pernah kepikiran enggak, kalau sebuah pabrik mobil listrik yang baru dibangun di Indonesia, bisa bikin raksasa seperti Tesla harus tersungkur? Yap, di video kali ini kita bakal kupas tuntas bagaimana kehadiran pabrik BYD yang baru di tanah air bisa jadi senjata rahasia untuk membuat Tesla menderita di pasar EV global. Jadi, siap-siap ya, karena pembahasan kali ini bakal penuh dengan strategi yang nggak terduga. Kita mulai dari fakta dasar dulu nih. Indonesia punya target ambisius untuk memiliki 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik di jalanan pada tahun 2030. Bayangin, peluang pasar yang besar banget, apalagi dengan potensi sumber daya alam kita yang melimpah, khususnya nikel yang super penting buat industri baterai mobil listrik. Di tengah potensi ini, tiba-tiba muncul langkah besar dari BYD, perusahaan mobil listrik terbesar asal China, yang siap merambah pasar Indonesia dengan membangun pabrik megah di kawasan industri Subang, Jawa Barat. BYD nggak main-main guys. Mereka telah menandatangani perjanjian kemitraan dengan perusahaan lokal untuk mendirikan pabrik di atas lahan seluas lebih dari 108 hektar dengan nilai investasi mencapai 16 triliun rupiah alias sekitar 1 miliar dolar. Pabrik ini direncanakan rampung pada akhir tahun 2025 dan produksinya bakal mulai melaju di tahun 2026 dengan kapasitas mencapai 150.000 kendaraan listrik per tahun. Bayangkan saja kapasitas produksi sebesar itu. Ini jelas menjadi bukti kalau BYD melihat Indonesia bukan cuma sebagai pasar, tapi juga sebagai basis strategis untuk ekspansi ke Asia Tenggara, bahkan pasar internasional. Di pabrik baru ini, BYD sudah siap memperkenalkan deretan model mobil listrik mereka, mulai dari Seal, M6, Dolphin, sampai ATO3 yang selama ini masih diimpor dari China. Nggak cuma itu, ada juga rencana untuk meluncurkan mobil premium dengan merek Denza, di mana peluncuran MPV listrik Denza D9 bakal jadi gebrakan baru di pasar Indonesia pada kuartal pertama 2025. Dengan segala persiapan dan investasi besar ini, BYD siap memanfaatkan momentum pasar kendaraan listrik yang sedang naik daun di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mendukung penuh perkembangan industri EV. Lewat kebijakan bea masuk 0% dan pajak penjualan barang mewah 15% yang ditanggung pemerintah, insentif ini nggak hanya menarik investor asing seperti BYD, tapi juga membuka peluang besar bagi produsen lokal. Kebijakan ini juga diaplikasikan pada beberapa merek lain seperti Aion dan Citroen. Langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen serius dalam mendorong transformasi industri otomotif dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kalau kita bandingkan, Tesla yang selama ini jadi primadona di dunia mobil listrik, malah memilih jalan yang berbeda. Beberapa tahun lalu, kabarnya Tesla memutuskan untuk tidak membangun pabrik di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Tesla memilih fokus pada bisnis yang sudah ada dan bahkan mengalihkan investasinya ke negara lain, seperti India. Menteri Investasi Rosan Roslani pun menyebutkan bahwa perbedaan visi antara Indonesia dan Tesla, terutama terkait investasi di sektor energi terbarukan, jadi kendala besar bagi perusahaan asal Amerika itu. Jadi, keputusan Tesla untuk tidak terjun langsung ke pasar Indonesia bikin mereka ketinggalan momentum. Nah, disinilah letak perdebatan menarik. Di satu sisi, BYD tampil agresif dan siap menaklukkan pasar dengan pabrik lokal yang canggih, sedangkan Tesla seolah-olah melewatkan kesempatan emas ini. Dengan adanya pabrik BYD, bukan cuma kapasitas produksi yang meningkat, tapi juga harga jual mobil listrik bisa jadi lebih terjangkau karena pengurangan biaya impor dan dukungan infrastruktur lokal. Hal ini tentunya memberikan keunggulan kompetitif yang serius bagi BYD, sehingga mereka bisa mendominasi pasar domestik sekaligus berekspansi ke mancanegara. Selain itu, BYD juga sudah menyiapkan anggaran besar untuk riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik, lengkap dengan pusat pelatihan dan fasilitas modern yang hemat energi serta ramah lingkungan.
Semua ini menunjukkan bahwa mereka serius ingin berinvestasi di pasar Indonesia dan bahkan menganggap Indonesia sebagai lumbung industri otomotif masa depan. Jika tidak ada penundaan, pabrik akan selesai pada akhir tahun 2025, kata Kepala BWD Motor Indonesia, Luther Panjaitan. Jadi kita semua tinggal menunggu dan melihat bagaimana produksi mobil listrik buatan Indonesia ini nantinya akan bersaing di pasar global. Tentu saja kehadiran pabrik BWD di Indonesia nggak lepas dari peran serta dukungan pemerintah yang semakin menggencarkan penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan produksi 600.000 kendaraan listrik dalam negeri pada tahun 2030. Dengan insentif yang diberikan, baik dari segi pajak maupun kemudahan impor, pasar otomotif Indonesia dipastikan akan semakin kompetitif. Inovasi teknologi, peningkatan infrastruktur, dan kerjasama antara perusahaan multinasional dengan mitra lokal menjadi modal utama untuk mencapai target ambisius ini. Di sisi lain, meskipun Tesla memilih untuk tidak berinvestasi secara langsung di sektor otomotif Indonesia, mereka tetap membuka pintu kerjasama melalui sektor lain. Tahun 2024, Elon Musk mendirikan operator satelit di Indonesia untuk meluncurkan layanan internet Starlink, khususnya untuk sektor kesehatan di daerah terpencil. Ini menunjukkan bahwa meskipun strategi Tesla di sektor otomotif tidak sejalan dengan kebijakan lokal, mereka masih mencari cara untuk tetap berkolaborasi dengan Indonesia. Persaingan antara BWD dan Tesla di Indonesia bukan hanya soal siapa yang lebih dulu hadir, tapi juga tentang seberapa cerdas mereka dalam memanfaatkan peluang yang ada. BWD sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari investasi besar, teknologi canggih, hingga kerjasama strategis dengan perusahaan lokal. Sementara Tesla, meskipun punya reputasi inovatif yang kuat, tampaknya masih harus mencari cara agar bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan kebijakan pemerintah Indonesia. Perbedaan pendekatan inilah yang bisa jadi kunci utama dalam menentukan siapa yang akan memimpin pasar kendaraan listrik di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Bayangkan saja, jika pabrik BWD ini berjalan sesuai rencana dan mobil listrik buatan Indonesia mulai melaju ke pasar internasional, maka skenario persaingan global akan berubah total. Inovasi teknologi dan kebijakan insentif pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri EV dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik kelas dunia. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa harga mobil listrik akan semakin kompetitif, dan konsumen pun akan mendapatkan keuntungan berupa produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Kita juga nggak boleh lupa bahwa kehadiran pabrik BYD ini akan memberikan dampak positif besar bagi perekonomian lokal. Terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta tumbuhnya industri pendukung seperti pengolahan bahan baku nikel dan kobalt, semuanya akan memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dengan investasi di sektor pengolahan baterai dan pengembangan teknologi sel baterai, negara kita juga mulai menatap swasembada produksi baterai yang pastinya akan membawa dampak revolusioner bagi industri otomotif nasional. Buat kalian yang hobi update tentang dunia otomotif dan teknologi, inilah momen penting yang harus diperhatiin. BWD bukan cuma ingin menguasai pasar kendaraan listrik di Indonesia, tapi juga siap membawa inovasi dan efisiensi produksi ke level internasional. Sementara Tesla, meskipun punya teknologi yang sudah terkenal, harus menghadapi tantangan baru karena keputusannya yang cenderung konservatif di pasar yang sangat dinamis seperti Indonesia. Disinilah strategi investasi dan adaptasi terhadap kebijakan lokal menjadi kunci utama yang bisa membuat perbedaan besar antara keberhasilan dan kegagalan. Secara keseluruhan, langkah BWD membangun pabrik di Indonesia adalah langkah berani yang didukung oleh data dan potensi pasar yang nyata. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan antusiasme masyarakat terhadap kendaraan listrik, persaingan global di sektor otomotif semakin memanas. Dari sisi inovasi, produksi lokal, hingga harga yang lebih kompetitif, semua elemen ini memberikan keuntungan strategis bagi BWD dalam menguasai pasar EV di Asia Tenggara. Di sisi lain, keputusan Tesla yang menunda ekspansi di Indonesia bisa jadi akan membuat mereka kehilangan peluang besar di masa depan. Intinya, kita sedang menyaksikan babak baru
dalam persaingan industri otomotif global. Dengan dukungan pemerintah yang kuat, potensi pasar yang luar biasa, dan langkah strategis dari BYD, transformasi besar di sektor kendaraan listrik tampaknya sudah di depan mata. Siap-siap saja melihat bagaimana persaingan ini berkembang dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan transportasi di Indonesia dan dunia. Jadi apa pendapat kalian? Apakah keputusan Tesla yang tidak membangun pabrik di Indonesia merupakan langkah cerdas atau justru kekeliruan fatal? Apakah menurut kalian kehadiran pabrik BYD akan mengubah wajah industri otomotif global dan membuat Tesla harus menelan kekalahan? Atau mungkin masih ada faktor-faktor lain yang bisa membuat Tesla bangkit kembali? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.